Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nisina Nur Aliyah Mulyawan, absen 26 dari kelas 11 IPA 2. Pada hari ini saya membuat video bertujuan untuk melakukan remedial sistem pencernaan biologi. Materi yang akan saya sampaikan pada video kali ini adalah tentang organ-organ pada sistem pencernaan manusia. Nah, jadi organ-organ pada sistem pencernaan manusia itu kurang lebih meliputi 6 organ, yaitu ada mulut, ada kerongkongan, ada lambung, usus halus, usus besar, serta anus. Nah, yang pertama yang akan saya bahas adalah mulut. Jadi mulut itu merupakan sistem pencernaan yang akan melakukan proses pencernaan paling awal. Di dalam mulut itu ada gigi dan lidah yang akan menghancurkan enzim secara mekanik. Nah, di saat yang bersamaan, enzim di dalam ludah kita yang dihasilkan oleh kelenjar ludah itu mulai memutus rangkaian-rangkaian polimer di dalam makanan. Setelah makanan yang dikunyah sudah cukup halus, muncullah dorongan untuk menelan makanan tersebut. Proses menelan ini adalah tahapan kedua dari proses pencernaan, yaitu propulsi. Pada proses propulsi, makanan sudah hancur secara mekanik di mulut didorong lebih dalam di saluran pencernaan. Nah, yang kedua itu ada kerongkongan atau esofagus. Jadi pada saat menelan makanan secara tidak sadar, itu akan dilakukan gerakan peristaltik yang dilakukan oleh otot-otot saluran pencernaan. Nah, pada gerakan peristaltik, otot-otot saluran pencernaan bergerak secara bergantian untuk mendorong makanan ke tujuan berikutnya di saluran pencernaan. Pada gerakan peristaltik, otot-otot saluran pencernaan secara bergantian untuk mendorong makanan ke tujuan berikutnya di saluran pencernaan. Nah, gerakan peristaltik yang dilakukan oleh kerongkongan ini itu sangat kuat dan mampu melawan gaya gravitasi. Organ yang ketiga adalah lambung atau ventriculus. Jadi makanan yang sudah cukup hancur oleh proses pencernaan akan berubah menjadi semacam bubur yang disebut king dan menuju lambung. Berbicara tentang lambung, pasti kita sering mendengar yang namanya asam lambung. Nah, makanan akan dicerna secara kimiawi jadi bentuk yang lebih sederhana. Tapi ternyata di lambung itu juga terjadi pencernaan secara mekanik. Nah, lambung adalah bagian paling elastis di antara seluruh saluran pencernaan dan mampu menampung sekitar 2-4 liter makanan. Proses pencernaan tersebut itu tidak cuma ditampung dan menunggu asam lambung bekerja, tetapi juga digiling dan dihancurkan oleh dinding lambung yang aktif bergerak. Nah, dinding lambung itu terbuat dari struktur yang mirip dengan bagian saluran pencernaan lainnya, ditambah dengan beberapa modifikasi yang hanya ditemukan pada lambung. Nah, mirip saluran pencernaan lainnya, dinding lambung itu terdiri dari 4 lapisan utama, yaitu ada lapisan mukosa, lapisan submukosa, lapisan muskularis eksterna, dan lapisan serosa. Nah, di lambung itu lapisan muskularis lebih tebal, dan serta ada lapisan otot halus tambahan yang membantu dinding lambung untuk secara aktif menggiling dan menghancurkan makanan yang masuk ke lambung. Nah, organ selanjutnya itu ada usus halus atau intestinum. Nah, jadi si usus halus atau intestinum ini itu sangat jago atau sangat handal dalam menghancurkan zat-zat makanan. Tetapi lambung tidak bisa menyerap zat-zat makanan tersebut. Jadi lambung itu sangat handal dalam menghancurkan zat-zat makanan, tetapi tidak bisa menyerap zat-zat makanan tersebut. Nah, oleh karena itu, peran utama dari usus halus adalah untuk menyerap zat-zat makanan agar siap dipakai di sel-sel tubuh. Nah, jadi usus halus itu terdiri dari 3 bagian, yaitu ada usus 12 jari atau duodenum, ada usus kosong atau jejunum, serta ada usus absorpsi atau ileum. Yang pertama itu ada usus 12 jari atau duodenum. Jadi usus 12 jari itu melakukan proses pencernaan secara kimiawi. Dan yang kedua itu ada usus kosong atau jejunum. Jadi usus kosong atau jejunum itu merupakan usus tempat sebagian besar penyerapan zat-zat makanan terjadi. Nah, kalau misalnya yang C itu usus absorpsi atau ileum itu merupakan tempat terjadinya penyerapan zat-zat halus atau zat-zat khusus seperti vitamin. Yang di usus itu masih terjadi proses pencernaan lanjutan, baik secara mekanik lewat gerakan peristaltik maupun kimiawi, dengan bantuan enzim-enzim yang ada di dalamnya. Nah, pada proses pencernaan, usus mendapatkan bantuan dari hati, kantong empedu, serta pankreas, yang jaraknya itu berdekatan.
Nah, terus yang organ selanjutnya itu ada usus besar atau kolon. Jadi pada usus besar itu terjadi penyerapan air dan pembusukan sisa-sisa makanan. Nah, usus besar sendiri terdiri dari 3 bagian utama, yaitu ada kolon, rektum, sama anus. Nah, ukurannya itu jauh lebih pendek dibandingkan dengan usus halus, yaitu sekitar 1,5 meter. Tetapi diameter usus besar itu 2 kali lebih besar. Nah, ketika makanan masuk ke usus besar, sebagian besar dari nutrien yang bisa diserap oleh tubuh sebenarnya itu sudah diserap oleh usus halus. Fungsi utama dari usus besar adalah menyerap sisa air yang ada di feses dan menyimpan feses tersebut supaya dia siap untuk dikeluarkan dari tubuh kita. Nah, selagi menunggu keluar fesesnya, sebenarnya di usus besar itu juga tetap terjadi proses pencernaan. Tetapi di usus besar, pencernaan bukan dilakukan oleh enzim-enzim, tetapi dilakukan oleh bantuan bakteri-bakteri yang hidup di dalam usus besar. Nah, bakteri-bakteri itu akan mencerna bagian kim yang tidak bisa dicerna oleh tubuh dengan menggunakan ribuan enzim yang bisa mereka buat sendiri. Nah, proses ini akan menghasilkan vitamin-vitamin penting dan asam lemak yang masih bisa diserap oleh usus besar. Nah, selain itu, bakteri-bakteri ini juga menghasilkan gas-gas seperti karbon dioksida, metana, hidrogen sulfida, dan merkaptan. Nah, yang terakhir itu ada anus. Nah, jadi zat-zat seperti karbon dioksida, metana, hidrogen sulfida, dan merkaptan yang dihasilkan pada usus besar itu yang membuat kentut kita itu menjadi bau. Dan yang terakhir itu ada anus. Nah, jadi anus ketika makanan sudah selesai diproses, pasti itu harus dibuang agar tidak menumpuk di dalam tubuh. Nah, oleh karena itu, anus itu menjadi organ terakhir untuk membantu pembuangan sisa makanan atau